kita semua dan selalu bersemangat dan oke. tunggu dulu. Bisa dikat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast ekstrakurikuler Pandu Digital episode perdana. Perkenalkan, nama saya Fikir Suardi sebagai anggota divisi desain grafis di ekstrakurikuler Pandu Digital atau selaku moderator di episode perdana podcast Pandu Digital SMA Negeri 14 2. Di episode pertama ini kita kedatangan salah satu siswa berprestasi di SMA Negeri 14 2 yaitu Kak Nabil Pratama. Kalau boleh tahu biasa dipanggil apa, Kak? Nabil. Oke. Kak Nabil ini merupakan salah satu siswa berprestasi di SMA Negeri 14 Goa dengan berbagai prestasi diantaranya. Yang pertama, juara 2 lomba podcast Gebiar Pendidikan Kabupaten Goa 2023, juara favorit lomba poster Selamat Tahun Baru 2024 Universitas Dipa Makassar Undipa, juara favorit dalam lomba video konten Undipa Guesto School atau tingkat Provinsi Sulawesi Selatan, juara 1 menulis cerita pendek FLS 3N tingkat Kabupaten Goa, juara 1 menulis cerita pendek FLS 3N 2025 tingkat Provinsi Sulawesi Selatan, finalis nasional cabang lomba menulis cerita pendek FLS 3N 2025 di Institut Kesenian Jakarta, dan masih banyak lagi. Nah, Kak Nabil ini kan Ketua Pandu Digital periode tahun kemarin. Menurut Kakak apa sih tantangan terbesar waktu memimpin eskul Pandu Digital tersebut? Menurut saya tantangannya yang paling terberat itu ada pada konsistensi. Bagaimana kita sebagai ketua dalam menyemangati anggota kita untuk selalu bersemangat dalam mengikuti organisasi, tidak malas dalam mengikuti lomba dan lain-lainnya. Nah, betul banget guys. Dalam organisasi itu kita harus mempunyai sifat konsistensi dalam memimpin. Nah, awalnya gimana sih Kak sampai bisa tertarik ikut lomba kreatif kayak podcast, poster, video konten, sampai nulis cerpen? Awalnya sih yang ada saya menanamkan pada dalam diri saya sendiri. Pada saat saya memasuki bangku SMA, saya ingin menonjolkan lebih dari apa yang saya lakukan, yang dimana itu saya selalu bersemangat dalam mengikuti lomba apapun itu, baik lomba video, poster, menulis cerita, apapun itu saya mengikuti karena saya yakin dalam mengikuti lomba tersebut kita dapat menaikkan kepercayaan diri, menaikkan prestasi dan sebagainya. Oh, keren banget nih Kak. Kan Kakak sebagai finalis FLS 3N tingkat Provinsi Sulawesi Selatan dan tingkat nasional nih. Nah, biasanya kalau Kak Nabil nulis cerita pendek itu idenya datang dari mana sih Kak? Kalau pribadi, ide saya itu dari pikiran saya sendiri atau yang ada di sekitar saya, di mana kita itu mampu mengolah sebuah pikiran kita untuk menjadi cerita dan itulah. Oh ya, terkait dengan FLS 3N nih Kak, pernah nggak ceritain dong Kak pengalaman waktu ikut FLS 3N sampai bisa tembus nasional, itu keren banget sih. Waktu itu sempat nggak nyangka nggak sih? Kalau ya pastinya nggak nyangka sih, karena merupakan suatu prestasi yang sangat luar biasa bagi diri saya sendiri, karena pertama kalinya dalam 3 tahun ini selama saya mengikuti lomba berhasil menembus di tingkat nasional, dan pastinya sangat keren sih. Nah, keren banget sih Kak. Pernah nggak sih Kak ngerasa malas atau capek buat berkarya? Kalau iya, biasanya Kak Nabil gimana sih ngatasinnya? Kalau dibilang males sih pasti males, dan yang pastinya kita tuh selalu bersemangat dan
Nah, ketika saya melihat prestasi kakak ini, pernah nggak sih kak ngerasa malas atau capek buat berkarya? Kalau iya, biasanya kak Nabil gimana sih ngatasinya? Mungkin ada tipsnya juga buat teman-teman. Kalau males sih pasti males, tapi biasanya saya selalu menanamkan pada diri saya akan selalu bersemangat dalam mengikuti lomba, berkarya, serta menyemangati teman-teman yang ada di sekitar kita untuk selalu bersemangat. Nah, iya guys, dalam kita mengikuti lomba itu harus mempunyai semangat untuk berjuang. Nah, menurut Kak Nabil, nulis cerpen itu sebaiknya dimulai dari mana? Kalau terus ada tipsnya dan triknya buat teman-teman bisa menulis cerpen. Kalau saya sendiri sih mulai aja dulu apa yang kita rasakan. Jangan memikirkan teori-teori yang sangat susah lah. Oh, Dan yang tipsnya itu tips dari saya banyakin membaca novel, cerita atau apakah, dan selalu menonton film untuk menambah kosakata baru. oh ya. Selama ikut lomba, siapa sih orang yang paling support Kak Nabil dan mungkin ada pesan khusus buat orang tersebut? Kalau ini sih pasti yang pertama yang selalu ada di rumah, yaitu kedua orang tua, teman, dan sebagainya. Dan di sekolah itu yang paling support saya itu adalah Bapak Maulana Arif selaku pembina ekstrakurikuler SMA Negeri 14 Goa. Dialah sosok yang selalu menyemangati bukan saya sendiri tapi anak muridnya untuk selalu bersemangat dalam menggapai apa yang kita inginkan, selalu bersemangat dalam apa yang ingin kita capai, dan maksudnya kita coba aja dulu. Oh, Kalau soal menang kalahnya itu urusan di belakangan. ya. Nah, selama ikut lomba, menurut kakak gimana cara nyembangin waktu antara ikut lomba dan belajar akademik di sekolah? Kalau saya sih kita harus mengatur waktu kita. Kalau ada yang bersangkutan di sekolah, kita harus menyelesaikan seperti tugas atau kerja kelompok dan sebagainya supaya kita tidak terganggu dalam untuk mengikuti lomba dan supaya nilai kita itu tidak turun di kelas. Nah, benar banget teman-teman. Time management itu di organisasi perlu banget. Karena dalam time management ini kita dilatih untuk bagaimana mengatur kita dalam kita aktif di organisasi dan kita aktif di kelas. Nah, buat teman-teman yang di luar sana yang masih takut atau ragu ikut lomba, pesan dari Kak Nabil apa? Pesan dari saya sih selalu percaya diri, jangan pernah takut, jangan pernah merasa terkucilkan, jangan pernah merasa kalian tidak bisa, kalian pasti bisa. Contohnya saya saja, saya selalu insecure kepada anak-anak berprestasi di luar sana, tetapi seiring berjalannya waktu, saya sering mencoba, mengulang, dan akhirnya saya juga bisa memiliki beberapa prestasi baik di provinsi dan nasional. Nah, betul banget teman-teman. Dalam kita mencoba itu, kita harus mencoba dulu untuk mendapat suatu hasil. Nah, terakhir nih Kak, setelah lulus dari bangku SMA, kira-kira tujuan atau rencana Kak Nabil ke depannya apa? Kalau tujuan saya yang pastinya saya akan melanjutkan ke perguruan tinggi, dan kebiasaan yang baik di SMA saya akan bawa ke perguruan tinggi dan buruknya saya akan buang jauh-jauh. Dan yang pastinya yang selalu di dalam hati saya akan lebih baik dari sebelumnya, saya akan memperbanyak prestasi saya dari sebelumnya, dan yang pastinya selalu bersemangat dalam menjalani kehidupan. Oke. Nah, semoga apa yang diinginkan dari Kak Nabil setelah lulus dari SMA ini semoga bisa terwujud. Amin. Nah, demikian perbincangan kita pada episode kali ini. Semoga dapat menambah wawasan dan memotivasi kita semua untuk terus berkembang di era digital saat ini. Saya Muhammad Fikri Suardi, izin pamit, sampai jumpa di episode selanjutnya bersama Pandu Digital SMA Negeri 14 menginspirasi.